terlalu percaya sama orang lain. Percaya saja pada Sainias. Sainias akan melakukan penerimaan mahasiswa baru. Ayo daftar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini sehingga kita dapat bertemu dengan al-ustaz kita dalam melaksanakan wawancara terhadap seorang pendakwah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam NIAS akan melakukan wawancara kepada atau terhadap seorang al-ustadz atau pendakwah Ustadz Ilman Syahulu, dan di sini saya Nadia Sriningsih Tanjung bersama rekan saya. Nama saya Yovita Rifai. Nah, di sini kami akan mewawancarai Ustadz. Di mana Ustadz di sini kami akan menanyakan mengenai pengalaman Ustadz terhadap dalam melakukan dakwah. Nah, mungkin yang pertama kita masuk pada mengenai pengalaman Ustadz dulu. Nah, di mana saja Ustadz telah melakukan dakwah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Tanpa memperpanjang waktu, sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan, ini nggak ada perkenalan dulu dari Al-Fatih, langsung aja. Boleh juga perkenalan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilman Syahulu. Saya seorang dai muda yang berasal dari Desa Mundik, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, yang dimana sedang menempuh pendidikan sarjana S1 Arsitektur di Universitas Islam Negeri Al-Gani di Banda Aceh, dan minta doanya untuk kita semua mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Dan pengalaman dakwahnya itu sebenarnya tidak sebanyak mubaligh di luar sana, disebabkan posisi yang juga tidak terlalu aktif berada di Kota Gunung Sitoli. Tetapi di saat kampung kita tetap mengisi beberapa khatib Jumat di beberapa masjid, dan kalau ada acara-acara kita ditawarkan untuk mengisi, kita isi ceramah atau tausiah. Jadi pengalaman dakwah yang pertama itu mungkin dari sekeliling kampung, dari desa, tausiah di Pemaban, kemudian ditawarkan di RRI Kota Gunung Sitoli, kemudian khatib juga di beberapa masjid, yang dimana itu awalnya saya tidak terlalu percaya diri atau tidak mau untuk melakukan tausiah. Kenapa? Sebab masih banyak guru-guru di luar sana yang mungkin ilmunya lebih tinggi dari saya, sehingga ada rasa khawatir untuk menyampaikan nasihat kebaikan, mau'izah hasanah. Kenapa ada rasa khawatir dan takut? Karena takutnya itu tidak sesuai dengan dasar keilmuan yang al-fakir ada pada dalam diri al-fakir sendiri. Makanya rasa takut itu ada. Akan tetapi ya, dengan dorongan dan dukungan dari para guru-guru, sampaikanlah walau satu ayat, balighni walau ayat, maka itu membuat sebuah motivasi di dalam diri saya untuk dapat bertakwa walaupun ilmu-ilmu yang dasar atau syariah sesuai dengan dasar keilmuan yang al-fakir miliki. Nah, berarti di sini selain juga mengisi seperti RRI tadi itu seperti podcast ya Ustaz ya. Nah, jadi Ustaz juga melaksanakan yang namanya khutbah Jumat dan tausiah-tausiah di sekitar kampung. Nah, jadi udah di kampung mana saja yang pernah Ustaz dakwahi? Khususnya dulu untuk di Desa Mudik, sebagian di Landaka dan di Desa Miga, dan saya juga di Banda Aceh sempat mengisi di Al-Gani TV
dan beberapa kampung misalnya. Masya Allah sekali ya Ustaz. Jadi teman-teman, Ustaz kita ini adalah salah satu dai muda yang berada di Desa Mudik. Nah, jadi selain juga di kampung sendiri, Ustaz ini juga telah melakukan yang namanya dakwah di kampung luar, ya tepatnya di Banda Aceh. Nah, jadi Ustaz di dalam melakukan dakwah tersebut, apa metode yang Ustaz gunakan? Jadi dalam metode dakwah itu sering disebut dengan retorika dakwah. Dalam retorika dakwah itu yang terpenting itu sebelum melakukan tausiah kita harus yakin. Kenapa? Kalau tidak ada keyakinan dan niat, maka apa yang disampaikan pun belum tentu akan jelas. Maka dalam retorika dakwah itu banyak sekali, baik itu dengan vokal atau mutasi, baik juga dengan mimik, ataupun ada yang disebut dengan keterkaitan antara si pendakwa dan jamaah. Kenapa ada keterkaitan? Agar suasana itu lebih hidup gitu, tidak vakum atau tidak adanya sebuah hal yang mungkin yaitu diam ataupun tidak menarik di dalam bersosial. Maka semua yang aspek-aspek dalam retorika dakwah itu harus didalami dan dipelajari oleh seorang pendakwa. Baik, dari penjelasan Ustaz sendiri kita dapat mengetahui bahwa Ustaz menggunakan metode bil lisan ya Ustaz ya. Nah, selain itu juga di sini mungkin pada medianya ya, apa saja media yang telah Ustaz gunakan sejauh ini dalam berdakwah? Mungkin media yang pertama saya gunakan dalam dakwah, khususnya ini saya ajak kepada para pemuda, ialah media teknologi informasi. Jangan tunggu kita berdakwah itu di atas panggung atau di atas mimbar, akan tetapi dakwah yang sesungguhnya dakwah itu di era zaman sekarang itu ialah dakwah di media sosial. Karena pada hakikatnya banyak sekarang para pemuda kita itu lebih sibuk melakukan aktivitas sehari-harinya itu di media sosial. Maka marilah kita giatkan diri kita itu untuk menyebarkan hal-hal kebaikan, bukan hanya menyebarkan video TikTok, video yang tidak ada manfaat atau mudaratnya. Maka mari dari sekarang ini kita sering berdakwah, menyebarkan video-video yang mengandung unsur-unsur nasihat, unsur-unsur kebaikan di media sosial. Maka itu adalah platform yang pertama saya gunakan dalam berdakwah, yaitu teknologi informasi. Baik, jadi teman-teman, selain media teknologi, jadi Ustaz kita ini juga menggunakan yang namanya audio visual ya Ustaz ya. Seperti tadi diundang pada RRI dan membuat rekaman-rekaman dakwah lainnya. Nah, mungkin di sini rekan saya memiliki pertanyaan kepada Ustaz, kepada teman saya, dipersilahkan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ustaz Iman Sambil. Yang dimana pertanyaan saya, apa pengalaman Ustaz yang indah saat berdakwah tersebut? Jadi pengalaman yang indah dalam berdakwah itu tepatnya pada tahun 2021. Saya seorang mahasiswa baru di Universitas Islam di tempat saya kuliah saat sekarang ini, iseng mengikuti kegiatan lomba dakwah, yang dimana pada saat itu seleksi dakwah dai mahasiswa, yang dimana nanti di saat lulus dia akan menjadi kontingen atau kafilah yang menjadi utusan kampus untuk mengikuti lomba yang disebut dengan OASE PTKI se-Indonesia. Dan pada saat itu mungkin dengan pengalaman yang minim dan juga masih mahasiswa baru 1 bulan menjadi mahasiswa, saya alhamdulillah terpilih dari puluhan ataupun ratusan yang seleksi pada saat itu, dari ribuan puluhan ribu mahasiswa di kampus saya. Dan pada saat setelah terpilih dalam menjadi kontingen dai mahasiswa dalam berdakwah, lomba dakwah tingkat nasional itu, alhamdulillah tahap demi tahap banyak sekali rintangan dan tantangan. Tapi dengan keyakinan tadi yang saya sebutkan di awal, kita punya keyakinan, kita tanamkan jiwa mahabbah dan tawakal di dalam diri bahwasanya Allah itu Maha Pembantu, Ar-Rahmanur Rahim. Maka anak yang dari pelosok negeri mewakili kota Banda Aceh
dapat mengukir sejarah, mengukir sebuah prestasi, menjadi juara satu dai mahasiswa UAS PTKI se-Indonesia yang dimana diikuti oleh 200 lebih kampus di bawah naungan Kementerian Agama, dan itu merupakan event tahunan atau bisa kita sebut dengan MTQ mahasiswa di bawah Kementerian Agama. Dan mungkin itu pengalaman yang sangat indah yang mungkin sampai sekarang masih terbayang di dalam diri saya. Saya yakin atau tidak masih belum percaya akan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sungguh Masya Allah sekali ya. Nah, mungkin dari pengalaman-pengalaman yang Ustadz ceritakan, nah di sini kami akan bertanya, kan di sini kan Ustadz kita mengenal beberapa unsur-unsur dakwah. Nah, yang paling penting itu yang terakhir adalah atsar atau efek dari dakwah tersebut. Nah, apakah dakwah yang Ustadz lakukan itu telah memberikan efek kepada madu-madu Ustadz atau masih belum ada efeknya? Efek yang terpenting itu atsar itu ialah bagaimana kita mengajak kebaikan agar kebaikan itu menjadi sebuah manfaat. Ya tentunya mungkin untuk lingkungan kampung sendiri maupun lingkungan teman-teman kampus, kita tetap mengajak hal kebaikan kepada mereka, mengajak mereka dalam hal kemanfaatan, yaitu tetap melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apapun yang dilarang dalam agama. Maka terbukti atau tidak terbukti, tapi alhamdulillah banyak sekali mungkin di seluruh desa Mudik sekarang dengan ajakan-ajakan kebaikan, para pemuda-pemuda kita di sini yang awalnya jarang datang ke masjid, alhamdulillah bisa kita lihat di masjid. Bukan saja bapak-bapak yang bisa kita lihat di Masjid Al-Muttaqin seluruh desa Mudik. Begitu juga di lingkungan kampus kita yang mungkin awalnya si para mahasiswa teman-teman itu lebih suka nongkrong di warung kopi, alhamdulillah di saat ada azan tetap dapat kita ajak untuk sholat di musola gitu, ataupun di masjid di sekeliling dari warung kopi tersebut. Jadi alhamdulillah berarti ini bisa dikatakan bahwa dakwah Ustadz itu telah berhasil. Nah, sejauh dakwah yang telah Ustadz lakukan, mungkin ada beberapa tantangan di dalam Ustadz berdakwah. Nah, jadi Ustadz apa saja tuh tantangannya? Tantangan yang paling utama itu adalah unsur keilmuan tadi. Masih ada rasa ragu dan takut. Kenapa? Takutnya yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan dasar keilmuan kita. Itulah tantangan yang paling utama. Kenapa? Jangan nanti apa yang telah disampaikan itu betul-betul menjadi sebuah aspek atau asbab yang mungkin menyusahkan kita di yaumil akhir akibat dasar keilmuan yang tidak terpenuhi, akan tetapi tidak berani menyampaikan apa yang mungkin bukan suatu aspek yang mungkin ia sampaikan. Karena di zaman sekarang itu banyak sekali mubaligh itu asal-asal menyampaikan tapi tidak dengan dasar keilmuan ataupun apa yang telah ia pelajari dengan guru-gurunya. Oleh karena itu saya mengajak bahwasanya mari kita berpegang teguh kepada para mubaligh, para ustadz asatid itu yang sesuai dengan dasar keilmuannya, yang dimana dia juga tetap menghormati para guru-guru dia, menghormati yang memberikan atau memintas ilmu kepada dia. Oke, berarti itu tadi tantangannya Ustadz, tantangan Ustadz di dalam melakukan dakwah. Mungkin selanjutnya peluang Ustadz. Nah, apa saja peluang Ustadz di dalam menjalankan dakwah ini? Ini peluang gimana? Peluang kan tadi kan udah ada tantangannya. Nah, jadi menurut Ustadz dalam menghadapi tantangan tersebut kan pasti ada metode Ustadz kan dalam melakukannya, atau peluang Ustadz sehingga tantangan tersebut bisa dihilangkan gitu. Solusi ya. Jadi solusinya bagaimana menghilangkan rasa ketakutan atas tantangan yang masih belum mendapatkan ilmu yang banyak itu. Ya mungkin sekarang kita tetap talaki, bermujalasah kepada guru-guru kita, baik di kota Gunung Kidul maupun khususnya dulu di Banda Aceh. Dan juga kita tetap juga komunikasi dengan guru-guru kita yang pernah datang di sini, tetap menjalin silaturahmi, menanyakan apa yang masih kurang di dalam diri ini. Tetap kita ngaji kepada guru-guru kita gitu. Oke, berarti tetap berinteraksi ya istilahnya ya. Nah, mungkin teman saya juga akan melontarkan beberapa pertanyaannya kepada Ustadz. Baik Ustadz, pertanyaan dari saya, kenapa anak laki-laki di zaman globalisasi atau di era modern sekarang
eh, ilmu kedakwatannya kurang Ustaz. Berikan apa alasannya? Satu alasan kenapa sekarang para pemuda kita itu tidak tertarik akan dakwah itu disebabkan satu itu masih belum ada rasa keyakinan di dalam hatinya. Kemudian sekarang juga siklus pertemanan itu lebih banyak para pemuda kita itu bangga akan kebobokannya, bangga akan keburukan di dalam dirinya ataupun bangga melakukan hal-hal maksiat. Oleh karena itu yang Allah sudah yakinkan di dalam hatinya untuk tetap beribadah, maka banggakanlah ibadah yang apa? Ya, banggakan ibadah yang ada di dalam diri Anda. Kenapa? Ini suatu bentuk metode dakwah yang dimana dengan mungkin Anda menampakkan ibadah Anda kepada mereka, bangga akan ibadah Anda, mungkin itu menjadi sebuah perantara agar yang memamerkan keburukannya itu tertutup. Akibat orang-orang yang mungkin lebih banyak menyebarkan dakwah, menyebarkan hal-hal kebaikan, bangga akan kebaikan ataupun keibadahannya kepada Allah. Maka hal yang pertama itu adalah karena tadi pengaruh lingkungan yang masih belum banyak di antara pemuda kita itu yang menyebarkan media-media dakwah, jarang melakukan hal-hal kebaikan. Maka dari sekarang ini siapa yang sudah Allah berikan keilmuan di dalam dirinya, maka sebarkanlah hal kebaikan tersebut. Ajaklah mereka agar diri Anda ini menjadi sosok yang bermanfaat di dalam mengajak orang lain agar menemukan siapa itu Tuhan. Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, berikan kami motivasi sebagai anak muda yang sekarang untuk mempunyai ilmu yang lebih baik ke depannya. Mungkin motivasi yang pertama ialah mencegah wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Yang kedua adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka di era yang mungkin banyak melakukan hal-hal keburukan, banyak sekali pemuda yang lebih giat melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka mari sama-sama sekarang kita timbulkan di dalam hati kita untuk menyebabkan hal-hal kebaikan di dalam diri kita. Bagaimana kita tanamkan pentingnya bahwasanya kita hidup di dunia itu hanya sementara. Maka dari sekarang jadikanlah diri Anda itu menjadi sosok yang bermanfaat. Ajak satu orang, mudah-mudahan kedepannya bisa terajak 5 orang. Dari 5 orang mudah-mudahan banyak juga yang termotivasi menjadi lebih banyak yang Anda ajak, dan Anda menjadi sosok yang bermanfaat dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat mungkin Anda menjadi perantara mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saran saya kepada para pemuda kita, bagaimana bahwasanya jangan malu di usia muda untuk menyebarkan dakwah. Kenapa di zaman sekarang ini para pemuda kita ini masih kurang yakin akan dirinya untuk berdakwah. Kenapa? Karena saya katakan di awal tadi, kebanyakan di zaman sekarang ini pemuda kita itu lebih giat menyebarkan hal-hal keburukan, bangga. Maka orang-orang yang masih belum tahu mana buruk mana baik terhindar, akan malu dia mengikuti yang mana. Maka yang sudah Allah berikan dia petunjuk, maka ajaklah mereka, beranilah, berilah motivasi kebaikan kepada mereka agar mereka tidak menjerumus kepada hal-hal yang buruk. Oleh karena itu tetap saya tekankan bahwasanya tetap menjadi orang yang bermanfaat, walaupun itu sekecil apapun, tetap menjadi orang yang baik, memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada orang lain. Baik, itu saja pertanyaan saya. Kalau ada teman Nadia untuk memberikan pertanyaan, saya dipersilakan. Baik Ustaz, dari jawaban-jawaban dari Ustaz tadi, mulai dari itu pengalaman Ustaz maupun metode-metode Ustaz yang digunakan di dalam berdakwah. Nah, berarti di sini dapat Nadia simpulkan bahwa Ustaz ini merupakan salah satu dai kontemporer ya, yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, bagaimana dengan menurut Ustaz sendiri yang paling efektif digunakan pada zaman sekarang ini, metode kontemporer atau metode tradisional menurut Ustaz sendiri? Kalau menurut saya itu
khususnya untuk kita di kota Wonosobo banyak sekali masyarakat yang awam akan keilmuan itu, maka metode kontemporer itu yang sangat tepat. Kenapa? Karena metode kontemporer itu lebih menarik dan memberikan efek yang orang itu mau untuk mendengarkan dakwah yang kita sampaikan. Kenapa? Kalau kita mengikuti metode tradisional itu ngaji di depan guru, kalau buka kitab bahas bab per bab itu, mungkin orang yang masih belum ada keyakinan atau dasar keilmuan di dalamnya itu merasa cepat bosan. Maka metode kontemporer ini lebih menarik, bagaimana kita mempelajari keterkaitan antara si umat jemaah kepada para pendakwah ataupun sebaliknya. Maka metode kontemporer ini bukan hanya juga yang sebatas dia itu menggunakan mimbar atau apa, maka HP atau platform itu bisa kita gunakan dalam media dakwah untuk menarik umat agar dekat kepada Allah. Jadi Ustadz, kemarin juga ketika kami presentasi ada banyak teman-teman yang mempertanyakan. Nah, jadi Ustadz, kan sebelum para dai atau Ustadz melakukan yang namanya dakwah pasti ada yang namanya persiapan, manajemen. Nah, ada teman yang bertanya, gimana nih? Padahal Ustadznya udah manajemennya baik, perencanaannya oke, metodenya oke. Tetapi kenapa para mad'unya masih tidak bisa menerima dakwah tersebut? Nah, menurut Ustadz, apa yang menjadi faktor terjadinya hal tersebut? Itu faktor mungkin dengan banyaknya aliran di zaman sekarang, mungkin dia masih belum sesuai dengan standar keilmuannya. Contohnya umat A dan umat B. Jadi si umat B ini mungkin si ustadznya mengikuti aliran si B, jadi si A masih belum bisa menerima. Mungkin ada kesalahpahaman ataupun standar keilmuan yang masih belum sama di antara si A dan si B, maka terjadi ketidaksepahaman antara si pendakwa dan si ustadz, si jamaah tersebut. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir ya Ustadz ya. Menurut Ustadz sendiri, apa langkah ke depan yang Ustadz lakukan, yang akan Ustadz lakukan untuk memajukan dakwah ini? Untuk memajukan dakwah, khususnya kita telah membangun banyak sekali majelis di kota Wonosobo, termasuk majelis Anwar Sofa, majelis Salawat Anwar Sofa kota Wonosobo. Maka kedepannya mungkin apa tadi? Untuk memajukan dakwah, mungkin kita akan memajukan kembali majelis itu sebagaimana yang telah kita majukan sebelumnya. Mungkin sudah vakum beberapa tahun akibat tidak ada yang mengaktifkan majelis tersebut, maka dengan majelis ini menjadi wadah menarik para umat untuk cinta akan melakukan hal-hal kebaikan sebagaimana yang telah kita lakukan pada sebelumnya. Akan tetapi mungkin di saat kita balik, kita akan aktifkan kembali majelis ini menjadi majelis yang lebih besar, menjadi wadahnya umat untuk menimba ilmu. Apalagi kita juga kedepannya ini akan mendapatkan tuan-tuan guru baru yang mungkin datang dari Sepang sekali sebulan di kota Wonosobo untuk memberikan mau'izatul hasanah kepada umat, dan mungkin ini menjadi peluang besar bagi majelis ini untuk menyebabkan lebih besar lagi memajukan dakwah di kota Wonosobo. Oke, mungkin jadi teman-teman, salah satunya cara untuk memajukan dakwah menurut Ustadz kita adalah dengan membentuk forum-forum ataupun wadah-wadah berupa majelis-majelis tempat berbagi ilmu yang Ustadz istilahnya. Nah, jadi Ustadz, di dalam perkembangan zaman ini telah kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang menolak ikut kegiatan forum tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai organisasi ya Ustadz ya? Ya, Nah, jadi kan banyak yang anak-anak muda sekarang tidak peduli, bahkan tidak mau ikut di dalam organisasi tersebut. Nah, iya. Jadi menurut Ustadz, apakah itu masih efektif di dalam memajukan dakwah ini, atau Ustadz memiliki metode lain di dalam memajukan dakwah ini? Mungkin salah satu aspek yang menyebabkan orang tidak mau itu gabung ataupun kurang tertarik itu mungkin karena sistem majelisnya yang mungkin membosankan, hanya ada seorang guru dan jamaah. Maka oleh karena itu
bagaimana kita mengubah sebuah majelis itu menjadi majelis yang menarik. Contohnya mungkin ada majelis di warung kopi gitu, sambil ngopi, jadi suasananya lebih hidup gitu. Ataupun ada majelis-majelis yang mungkin lebih menarik lagi, yang mungkin bisa kita ikuti dari berbagai majelis yang ada di luar sana gitu. Jadi ada sebuah aspek yang akan diubah dari mungkin yang membosankan menjadi majelis yang lebih aktif, ataupun majelis-majelis anak-anak gaul. Contohnya yang sering dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad, mereka sambil bikers gitu melakukan motoran di subuh, terus saat sholat subuh mereka sholat dan melakukan majelis. Mungkin itu yang akan kita lakukan ataupun bisa menjadi sebuah model ke depannya untuk mengaktifkan majelis-majelis tersebut atau mengubah pola pikir menjadi majelis yang lebih aktif ataupun majelis yang lebih hidup. Oke, Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Karena kebetulan di sini kita mewawancarai seorang dai kontemporer, jadi kita dapat berpikir lebih maju ke depan. Karena sekarang kan terjadi yang namanya perkembangan globalisasi ya, perkembangan zamannya begitu pesat, begitu juga dengan teknologinya. Tetapi itu bukan menjadi halangan terhadap Ustadz ini di dalam berceramah, melainkan itu salah satu peluang terbesar di dalam kita melakukan dakwah. Mungkin teman saya ada menambahkan sedikit. Tapi satu pertanyaan dari saya, Ustaz. Saya pernah bicara kepada teman saya, dia memberikan satu pertanyaan, tapi saya tidak bisa menjawabnya. Pertanyaannya yang dimana gini, mungkin dari pribadinya sendiri, Ustaz ya. Katanya di sisi lain dia sangat buruk kepada seseorang, tapi aku tidak bisa menjawab itu juga sama Ustaz. Apakah sisinya buruk itu bisa berubah atau tidak? Manusia sejahat apapun, kalau sudah Allah berikan hatinya akan bisa berubah. Karena yang membolak-balikkan hati itu hanya ada di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang yang mungkin, mohon maaf, itu seorang yang wanita yang buruk pada zamannya hanya memberikan minum seekor anjing aja Allah berikan hidayah dan dia masuk surga, apalagi kita yang sudah ada keyakinan asyhadu an la ilaha illallah di atas hati kita itu, masa kita masih kurang yakin akan hal itu. Oleh karena itu, kembali lagi bagaimana kita senantiasa membersihkan hati kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, sehingga Allah itu mudah memperbaiki hati kita itu menjadi orang yang lebih baik lagi dan menghilangkan sisi-sisi keburukan di dalam hati kita. Walaupun sejahat apapun yang kita lakukan, kalau kita masih yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, maka hal yang buruk pun akan bisa menjadi baik. Dan juga yang sudah baik, jangan terlalu menganggap diri Anda suci. Kenapa? Pada hakikatnya Allah itu benci dosa, bukan benci para pendosa. Jadi orang yang suci sekalipun masih bisa Allah bolak-balikkan hatinya menjadi orang yang buruk akibat terlalu merendahkan orang lain atau merendahkan seorang pendosa. Maka tetap kembali lagi kepada unsur, mari kita membersihkan hati kita menjadi orang yang lebih baik. Yakin bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha yang menerima segala dosa yang telah kita lakukan. Berarti sebagai kita umat manusia harus berbanyak-banyak melakukan istighfar atau bertawakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari pertanyaan saya. Apakah saya dan Nadia? Mungkin itu saja perbincangan kita atau wawancara kita pada hari ini, Ustaz. Jadi teman-teman, pada zaman kontemporer ini atau zaman globalisasi ini, jadi umur bukanlah menjadi titik objek di dalam melakukan dakwah, tetapi melainkan salah satunya ilmu ya Ustaz, ilmu yang telah kita gunakan. Kan kita ketahui bahwa ilmu itu tidak ada ujungnya, pasti selalu belajar dan belajar. Jadi mungkin Ustadz itu saja yang menjadi wawancara kami pada hari ini. Semoga ini dapat menjadi ilmu bagi kita maupun bagi teman-teman semuanya yang akan membawa berkah kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.